Nah, jadi begini, setiap tanaman apa saja, mau kopi, pisang, apa saja tanaman, termasuk padi, jagung, itu butuh 3 unsur makro. 3 unsur makro itu nitrogen, fosfat, kalium. Nah, kalau kita nih ya butuh protein, butuh vitamin, butuh karbohidrat. Kalau kita ini kan sama-sama makhluk hidup, cuman makanannya aja beda. Nah, nitrogen ini bisa diambil tadi dari susu boleh, karena susu adalah protein, protein adalah nitrogen. Nah, cuman kan kebutuhannya berapa terhadap nitrogen, kebutuhan P-nya berapa, K-nya berapa. Nah, nitrogen itu bukan hanya di protein tadi, bukan hanya dari tanah, bukan hanya dari pupuk saja, tapi nitrogen juga ada yang di udara. Nah, di udara ini nitrogennya ada 70%. Jadi jauh lebih besar dibandingkan oksigen yang kita hirup. Nah, jadi kalau kita menghirup oksigen, maka tanaman itu menghirup nitrogen untuk makanannya lewat stomata yang ada di balik daun. Ya, di sini ada mulut daun lah itu ya. Di baliknya daun itu stomata namanya. Nah, jadi dia mendapatkan nitrogen yang sebagai karbohidrat kalau kita itu secara bebas. Artinya seperti di hutan walaupun nggak dikasih urea, dia tetap hijau, tetap subur. Ya karena makan itu, gitu. Kalau kita perhatikan pada saat tanaman atau tumbuhan itu tertiup angin dengan melambai-lambai begini, sebetulnya gerakan itu selain meninggikan badan, tapi dia juga mendapatkan makanan dari angin tadi, dari nitrogen lah bahasa kita ya. Nah, kebutuhan 3 pokok makanan pokok NPK tadi itu harus terpenuhi untuk tanaman apa saja. Artinya kalau nitrogen tadi bisa dari susu karena itu N, kemudian juga bisa dari molasis, bisa banyak hal yang didapat. Tapi ada satu hal yang bisa menghasilkan N, itu adalah mikroba penambat N. Mikroba yang mengikat N. Kalau urea itu adalah gas alam diikat oleh air, makanya bentuknya seperti garam. Pada saat gasnya nguap, maka sisa tinggal airnya aja. Makanya urea nggak bisa bertahan lama. Nah, unsur fosfat pun juga harus terpenuhi sebagai untuk buah dan batangnya lah gitu ya. Singkatan apa Pak fosfat itu? Fosfat itu P ya. Kalau bahasa ilmiahnya P2O5 fosfat. Nah, fosfat itu biasanya diambil dari batuan rock fosfat, mineral. Atau ya fosil kotoran burung lah, kotoran unggas. Nah, Berada di negara mana terbesar Bang? Kalau yang terbesar dulu Nauru, Pulau Christmas, ya sekarang habis bangkrut. Artinya suatu hari juga nanti penghasil fosfat dunia seperti di Maroko, seperti di Rusia, Ukraina, Cina itu juga akan habis juga. Nah, oleh karena itu perlulah kita mengkaji bagaimana mendapatkan yang fosfat ini secara baru dan terbarukan gitu kan, supaya kita survive sebagai makhluk bumi. Kalau enggak kita nggak bisa memelihara tanaman, maka juga kita akan habis, nggak bisa makan juga. Nah, kemudian unsur kalium. Nah, kalium ini juga gitu. Yang umumnya ya kalium itu kalau umum itu di pupuk kimia itu ya KCl ya. KCl itu singkatan dari kalium klorida. K2O bahasa ilmiah. Nah, kalium ini juga unsur penting, makanan makro juga buat tanaman, misalnya untuk akaran, untuk batang, gitu ya, untuk buah. Nah, jadi 3 unsur pokok inilah yang harus terpenuhi. Artinya, walaupun kita nggak pupuk, Allah yang pelihara, Allah yang jamin rezekinya, ya insya Allah cukup. Nah, apa saja. Oleh karena itu, kita harus kembalikan posisi ini kepada alam, pada posisi pemeliharaan Allah. Dengan karunia-Nya, dengan ilmu yang Dia berikan, sehingga kita bisa mengkaji untuk mendapatkan pupuk alami yang ramah lingkungan. Kemudian juga bisa tanda kita juga mensyukuri nikmatnya bahwa kita tidak meracuni. Benar. Nah, oleh karena itu memang banyak hal yang harus dikaji
Kita harus belajar dari alam, tentu harus dengan kalam, supaya ya kita bermanfaat. Jangan jadi orang yang mengingkari. Ya karena ya kalau kita siap dengan azabnya ya monggo saja. Kalau saya nggak siap, jadi kita harus mensyukuri. Memang kita terus menggali ilmu yang Allah sudah berikan, walaupun sedikit, insya Allah memang kalau memang bermanfaat ya berguna kan bisa kita aplikasi. Jadi tanaman itu butuh 3 unsur makanan pokok tadi. Makanan pokoknya tentu ada makanan mikronya ada zinc, ada magnesium, ada macam-macam, ada banyak hal ya. Ada apa namanya unsur-unsur mikro, ada 16 unsur mikro, saya nggak hafal. Tapi paling tidak itu juga kalau kita ya kayak sambel kalau kita itu kayak lalapan kayak kopi gitu kalau kita ya. Jadi untuk kita rileks, untuk ada sesuatu yang membuat kita nggak bosen gitu ya. Misalnya kalau nasi ya dibuat lemper dibuat lontong gitu lah gitu ya. Jadi tanaman juga begitu, dia butuh unsur mikro, unsur makro gitu supaya dia juga bisa juga bisa tumbuh subur gitu. Oleh karena memang kita belajar dari alam dengan kalam itu, ya kita harus pelajari bagaimana kita bisa mendapatkan unsur-unsur itu tadi. Ya kalau nitrogen dapatkan harus dari mikroba penambat N, kemudian kalau fosfat itu rock fosfat, kemudian kita gunakan juga mikroba yang melarutkan fosfat, kalium juga dari ekstraksi tanaman juga, misalnya ini yang bisa ekstraksi tanaman-tanaman misalnya yang bisa menghasilkan kalium tinggi misalnya kan. Nah, itu juga menggunakan mikroba juga untuk melarutkannya. Jadi kita harus belajar bagaimana Allah pelihara bumi ini. Bagaimana tanaman itu nggak pernah berhenti berbuah, bagaimana kelapa itu juga nggak pernah berhenti berbuah, gimana juga misalnya pohon pisang juga nggak buah nggak dipupuk-pupuk kan. Nah, jadi kita harus pelajari dari sana daripada kita harus membeli pupuk-pupuk kimia, bahan-bahan kimia, herbisida, pestisida kimia, kemudian kita hancurkan, kita racuni tanah kita sendiri. Dengan kita hancurkan tanah sendiri itu, setelah itu kita kena azab, banjir segala macam, kita ngeluh. Seolah-olah kita nggak pernah bersalah gitu. Padahal itu semua sudah Allah ciptakan sempurna. Tinggal kita bagaimana mensyukuri saja. Dan belajar dari kalam tadi lah. Kayak mau nanya Bang, tips ya yang kemarin kita dengar pemupukan padi nih Bang. Kan cukup sampai ke-5, yang ke-6-nya udah nggak perlu pupuk lagi Bang ya. Ketika pakai mikroba yang pupuk kita ini. Nah, kayak mana tipsnya? Kemana? Jadi begini, tanaman padi itu sama. Padi itu famili dengan rumput. Jadi padi itu adalah tanaman rumput sebetulnya. Padi, jagung, tebu itu rumput. Cuman memang dibuat Allah itu rumput yang berguna langsung. Kalau rumput yang di halaman, yang di pinggir jalan itu banyak disemprotin karena dianggap gak berguna. Padahal itu begitu banyak makhluk yang dilindungi dari situ. Dan kita gak pernah nanam rumput, dan Allah yang ciptakan rumput, dan Dia yang tanam, Dia yang pelihara. Dan Dia gak pernah kurang N, kurang P, kurang K, gak pernah gitu ya. Subur terus. Gitu. Iya. Ya bisa gitu ya. Iya. Betapa Allah itu begitu besar karunia-Nya. Jadi padi itu famili rumput, artinya ya seharusnya dia sangat mudah dipelihara. Dengan tanah subur dia gak pernah dia minta macam-macam, karena dia gak perlu bercabang-cabang, gak perlu tinggi seperti pohon kelapa. Ya cukup ya 3 bulan selesai hidupnya, ini fase hidupnya. Jadi pemupukan kita dengan menggunakan teknologi kita itu
Ya karena teknologi kita ini nggak nguap, nggak apa, maka dia dipupukkannya cukup sekali dalam sekali masa tanam. Nah, kemudian memang ada penyertanya, teknologi yang menyertainya seperti ya penetral residu kimia supaya dia tidak perlu treatment air. Biasanya kan harus ada treatment air. Kalau kimia masuk maka mikroba akan mati. Nah, oleh karena itu perlunya di treatment air itu dengan cara penyemprotan penetral residu kimia itu. Sehingga kita nggak perlu harus untuk organik itu harus satu kawasan 50 hektar, 100 hektar. 1 hektar atau 400 meter, 500 meter sekalipun kalau di tengah sawah sekalipun yang kimia, asal kita ada treatment airnya, ada penetral residu kimianya, aman ya, jadi ya penggunaan pupuk ini, teknologi yang ini tadi, yang non residu kimia tadi, yang nggak pakai pupuk kimia segala macam tadi, yang berulang sampai 5 kali. Kalau pengalaman riset kami biasanya sampai 5 kali dia sudah nggak dipupuk lagi tanpa pupuk. Nah, tentu berbeda ya. Kalau dibanding kok kemarin hasilnya misalnya 8 ton, kok ini nggak dipupuk 5 ton, ya wajar nggak dikasih makan. Tapi paling tidak itu menjadi pertanda bahwa tanah itu sudah subur. Kalau tanah subur itu tentu nggak perlu pupuk. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sawah kita yang sudah berpuluh tahun menggunakan pupuk kimia mampu tidak dipupuk dan menghasilkan buah? Itu jadi pertanyaan. Nah kalau mampu ya nggak usah dipupuk, coba kita tes kan gitu, untuk membedakan tanah yang subur dan tidak subur. Ya kalau begitu tanah yang menggunakan bahan-bahan kimia, herbisida, pestisida, pupuk kimia itu membuat tanah jadi tidak subur, dan itu nggak bisa dipungkiri. Nah, memang kalau sudah subur nggak perlu dipupuk, tapi kalau nanti saatnya beberapa tahun buahnya berkurang, perlu dipupuk, ya pupuk lagi. Kan nggak ada masalah juga. Kalau mau masa iya sih kurang bersyukur juga kalau udah 2-3 tahun pupuk sekali masih juga kurang disyukuri, kan kebangetan juga kan gitu. Nah, apalagi yang nikmat yang jadi gini Bang, yang pertama itu, yang kedua purna jual ya, untuk jualnya lagi gitu ya. Lebih mahal yang pupuk apa organik beras itu? Secara umum kalau itu memang pangsa pasar ya, pasar artinya pasti beda. Dari uji laboratorium kita memang sangat berbeda. Di mana laboratorium kemarin Bang uji cobanya? Iya, jadi begini, beras yang organik, yang non residu kimia dengan beras yang kimia berdasarkan dari hasil riset kita menunjukkan hal yang berbeda. Misalnya yang paling berbeda itu proteinnya tinggi, proteinnya sangat tinggi. Kalau kita masak di Magicom gitu misalnya, itu dia nggak bisa bertahan lama. 1 hari itu udah kuning, pinggirnya udah kuning. Itu yang beras. Karena proteinnya tinggi jadi gampang rusak deh. Kalau mau dikeluarkan atau masaknya sedikit secukupnya. Sehabisnya ya. Sehabis. Dan dia rendah kalori, rendah gula. Oh, syallah. Sehingga kita beras itu bisa dimakan oleh orang penderita diabetes. Oh, syallah. Artinya orang yang penderita diabetes yang setiap harinya dia makan beras merah nggak perlu lagi. Udah kandungannya sama. Dengan itulah sebabnya kenapa beras organik selalu mahal. Karena secara konvensional baik buat kesehatan. Karena secara konvensional untuk membuat beras organik itu sulit. Harus tadi seperti 50 hektar. Harus kemudian pupuknya itu kalau pupuk kandang itu ya organik konvensional, organik kompos itu dia butuh 1 hektar itu 20 ton. Bayangkan kalau tengah sawah, di tengah-tengah area yang jauh, yang jalannya galengannya cuman kecil, mikul 20 ton. Artinya menjadi berat dan berbiaya produksinya tinggi. Iya benar. Nah, kalau biaya produksi tinggi akibatnya penjualannya, harga jualnya jadi tinggi. Sama barang susah. Nah, kalau dengan teknologi kita ini nggak perlu. Cukup 1 ton, 1 hektar. 1 ton 1 hektar Bang ya? 1 ton aja, cukup hektar. Ya? Cukup. Berarti perbandingan jauh ya Bang? Jauh. Masya Allah. Bahkan kalau penggunaan terus menerus tadi itu, dia akan turun. Misalnya tahun ini 1 ton, nanti tahun depan dia 900.
dia menurun, nanti turun lagi 800 sampai di 700, sampai yang kelima nol kan. Oh, Bahkan kita pernah menguji singgangnya itu kalau sudah panen dia tumbuh lagi. Nah, dan ternyata berbuah dan masih bisa menghasilkan. Allah. Yang anu itu, yang tumbuh, Iya. apa nama singgang itu kan bisa padi itu dipanen, Iya. tumbuh lagi, dia ternyata Iya. berbuah lagi. Itunya nggak dicabut. Tapi memang nggak banyak. Tapi paling tidak kan udah nggak modal lagi kan, nggak bajak lagi, nggak ini nanam lagi. Itu tinggal pakai pupuk kita tuh bang. Iya, nanti makanya Sebutin pupuknya bang sekali bang. iya. Tolong bang. pupuknya, teknologinya namanya teknologi mikrogali. Oh. Nama pupuknya itu pupuk gali organik IPB. Nah, kenapa diberikan IPB? Karena itu hasil riset kerjasama kita dengan apa namanya Fakultas Kehutanan Divisi Diversifikasi IPB. Nah, jadi ini hal yang baru tentu, dan ini karena untuk kemaslahatan umat, memang nggak serta merta produksi tinggi, apa itu kan memang masih batasannya masih di riset. Memang ke depan semoga bisa lebih bermanfaat kepada petani yang menjadi sasaran kita, agar selain memproduksi beras yang bermutu tinggi juga bisa memperbaiki lahan sawah dan memperbaiki kesehatan kita juga gitu. Nah, memang hal-hal yang seperti ini tentu banyak musuhnya. Terutama musuh orang herbisida, orang pestisida, banyak tentu musuh-musuh ini. Oleh karena itu memang kita sepakati bahwa bergeraknya harus silent, yang nggak bisa serta-merta, tentu akan frontal mengganggu mata pencarian orang gitu ya. Nah, oleh karena itu, tapi ini kan perjuangan. Mana yang harus dipentingkan? Bumi, tanah air kita sendiri atau segelintir orang? Dan ini juga itulah perlunya kita menyadari bahwa bumi ini perlu dipelihara. Allah menciptakan bumi ini sekali saja. Oleh karena itu kalau kita naib, menurut saya kalau kita hancurkan dan kita racuni, tentu ya kita bisa jadi apa namanya negara Nauru yang sekarang bangkrut itu menjadi pelajaran juga buat kita. Dia tidak memelihara anugerah yang Allah kasih. Sekarang fosfatnya habis, negara itu menjadi miskin, yang berutang, bahkan dinyatakan bangkrut tahun 90 negara itu. Nah, apakah kita akan seperti itu? Nah, itu yang perlu kita Garis bawahi bang ya. Garis bawahi bahwa kita perlu lakukan riset bagaimana kita bisa survive. Kita harus membuat pupuk yang organik yang setara dengan pupuk kimia. Jadi udah ramah lingkungan, bisa baru terbarukan, dan kita juga Sehat. sehat badannya, sehat Pengguna. buminya. Nah, itu kira-kira. Ya, makasih ya bang Irul. Terima kasih. Salam.